Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Debbie Puspita SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lahat, akan memaparkan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata Modul 1.4, penyebaran pemahaman kepada rekan guru dan penyebaran pemahaman kepada siswa. Kegiatan yang dilakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 23 Lahat, Ibu Sarwati SPD. Yang terhormat Ibu Debbie Puspita SPD selaku pemateri hari ini. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 23 Lahat. Kepala Sekolah SD Negeri 23 Lahat kepada Ibu Sarwati SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bilangan ibu-ibu, bapak-bapak tidak mau waktu itu. Karena ada ibu-ibu dulu. Nah, daripada tidak, TV yang maju, ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang dia sudah paparan di Modul 1.4. Nah, dia sibuk sekarang, ya, banyak sibukan. Di sekolah banyak penggawean, ditambah kuliah ini. Tapi resiko ya, resiko di. Nah, sini saja saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi CGP Angkatan 11 oleh Ibu Debbie Puspita SPD kepada Ibu Debbie Puspita SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 23 Lahat, Ibu Sarwati SPD, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 23 Lahat yang telah sempat hadir dalam kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini.
dan tak lupa pula sholat nyata dalam kegiatan program guru penggerak. Baik, di sini sebelumnya supaya kita sama-sama enak, semuanya saya harapkan untuk mengikuti kegiatan ini dengan semangat. Mari kita sama-sama melakukan tepuk semangat dulu, biar kita sama-sama semangat. Yuk, sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita ulang satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semangat ya. Ya. Oke, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya, saya mau tanya, pernahkah Bapak Ibu mendengar apa sih budaya positif? Dan menurut Bapak Ibu, dari segi pandangannya apa budaya positif itu? Ada yang tahu? Ya, karena masih belum terlalu paham, maka di sini saya akan menjelaskannya. Di sini ada konsep inti budaya positif, ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma baru, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Dari ke-8 ini saya akan membahasnya satu persatu. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran melalui rancangan siklus yang berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu penting tidak untuk di sekolah? Ya, budaya positif sangat penting karena untuk memotivasi diri kita. Jadi di sini saya juga mau tanya, sebelumnya Bapak Ibu lakukan di dalam kelas itu, apakah Bapak Ibu melakukan pendekatan terhadap murid? Ya. Yang mana Bapak Ibu telah lakukan? Apakah Bapak Ibu melakukan pembelajaran berpusat pada murid? Ataukah Bapak Ibu melakukan pembelajaran berpusat pada guru? Apa sih bedanya? Tentu ada bedanya. Pembelajaran berpusat pada murid, proses belajar mengajarnya itu berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Guru itu hanya sebagai among, sebagai fasilitas. Jadi di sini guru itu menjadi fasilitas murid. Apa yang dibutuhkan murid kita fasilitasi, kita penuhi kebutuhan dan minatnya. Sedangkan kalau pembelajaran berpusat pada guru, itu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan pendekatan berpusat pada guru. Jadi pembelajaran berpusat pada guru itu fokusnya ke guru, bukan ke murid. Pembelajaran berpusat pada murid itu merupakan dari profil pelajar Pancasila yang merupakan filsafat dari Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berpusat pada siswa sesuai profil pelajar Pancasila, filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan pelajar yang Pancasila. Tujuan pendidikan itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila yang mana ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada berkebinekaan global, ada juga bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi semuanya ada 6 item. 6 item ini merupakan
profil pelajar Pancasila yang harus kita lakukan pembelajarannya yang berpusat pada murid. Terus di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid ya. Satu ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah kita beranggapan jika kita memberitahu pada anak-anak tersebut menuruti apa yang kita perintahkan kepadanya, padahal kita beranggapan siswa atau anak itu sudah bisa kita kontrol. Padahal itu tidak. Anak sebenarnya harus memiliki kemauan atas dirinya sendiri, bukan atas perintah. Terus di sini ada yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah penguatan kata-kata atau memberi hadiah. Anak itu terkadang menurut, tetapi sebenarnya dengan penguatan tersebut tidak semuanya baik. Ada kalanya berdampak negatif dan juga tidak baik bagi anak. Terus yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pernah anak berbuat salah, kita salahkan, kita beranggapan itu benar. Ternyata itu tidak. Kenapa tidak? Karena dengan memberikan gambaran yang menyedihkan, seolah-olah anak itu merasa bersalah, itu bukan untuk menguatkan karakternya, tapi kita membuat karakternya menjadi lemah. Bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang bagaimana kita guru beranggapan umur lebih tua daripada murid. Guru memaksa anak untuk mengikuti keinginan kita. Itu merupakan paradigma lama dan harus diubah bersama-sama karena kita berfokusnya pada murid. Selanjutnya, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada realita kebutuhan kita sama, padahal teori kontrol tentang dunia itu realitis kebutuhan kita berbeda-beda. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan tentunya tidak sama. Ada juga semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrol tentang dunia setiap orang memiliki gambaran berbeda. Benar atau tidak? Nah, karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Terus ada juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tentunya teori kontrol tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, walaupun tujuannya itu sama, tapi dia punya tujuan tersendiri bagi dirinya. Ada juga orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya saya sendiri, hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita, bukan orang lain. Terus di sini saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata teori kontrol itu hanya kita yang tidak bisa mengontrol orang lain. Maksudnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang lain itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ternyata teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada saat anak gagal dalam kegiatan pembelajaran, disinilah kita harus berkolaborasi terhadap anak, terhadap wali muridnya. Bagaimana kita menciptakan pilihan-pilihan baru agar anak tersebut tidak gagal kembali. Terus ada pula model berpikir menang atau kalah.
Sedangkan teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah, tetapi semuanya menang melalui tujuannya masing-masing. Disiplin berasal dari bahasa Latin discere, yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yang berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ada penerapan disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dan dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang merupakan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu, seandainya ada murid atau siswanya yang bermasalah saat dalam belajar, jangan dimarahi dahulu, tetapi kita wajib bertanya dulu dan kita kategorikan ini anak butuh kebutuhannya yang mana, atau kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Misalnya, contohnya di kelas itu ada anak yang mencuri makanan temannya. Kita langsung menyalahkannya, kenapa kamu mencuri makanannya? Tanpa kita bertanya, mengapa kamu lakukan itu? Padahal anak tersebut ternyata ada dari kebutuhan dasar manusia ini belum terpenuhi. Kebutuhan yang belum terpenuhi olehnya adalah kebutuhan bertahan hidup, karena dia belum sarapan, belum sempat sarapan, kesiangan. Jadi siswa tersebut lapar, dan dia karena ingin kebutuhan bertahan hidup, maka dia mencuri makanan temannya. Sebaiknya tindakan kita apa? Kita jangan langsung mengambil keputusan dan menghakimi anak tersebut. Tetapi disinilah peran guru, bagaimana kita mengatasi anak tersebut. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah segala sesuatu yang sangat penting untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang. Kebutuhan ini bersifat fisiologi seperti makan, minum, dan bernafas. Poin yang kedua,
ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa sih? Setiap manusia itu memerlukan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Pemenuhan akan kasih sayang dan rasa diterima sangat penting dalam perkembangan karakter seseorang. Anak yang merasa dicinta dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya adalah tumbuh sebagai pribadi yang percaya diri dan mempunyai empati. Di sekolah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging dapat dipenuhi dengan menerapkan sistem AMO. Jadi di sini peran guru sangat penting sebagai among kepada siswa muridnya agar murid bisa merasa diterima dan diberikan kasih sayang. Poin ketiga, kebutuhan akan kebebasan. William Glasser membedakan kebutuhan akan kebebasan menjadi dua kategori, yakni kebebasan dari rasa sakit hati dan kebebasan memilih. Kebebasan dari rasa sakit mencakup segala hal yang dapat membuat peserta didik menderita secara fisik maupun psikologis. Sementara kebebasan memilih berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menentukan jalan hidupnya tersendiri, termasuk memilih pembelajaran dan karir di masa depan. Jadi misalnya ada anak yang tidak berminat dalam satu mapel pembelajaran di kelasnya, itu mungkin anak tersebut membutuhkan poin ketiga, kebutuhan dan kebebasan. Kita di sini guru tidak menyalahkan siswa tersebut, tetapi kita harus mencari cara mengatasi siswa tersebut agar kebutuhan akan kebebasannya tercapai. Poin selanjutnya, yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Apa itu? Segala sesuatu yang diperlukan untuk merasa bahagia. Di sekolah, kebutuhan ini penting untuk dipenuhi agar tujuan pembelajaran tercapai. Pemenuhan kebutuhan kesenangan dapat diterapkan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi bagaimana? Ini merupakan kalau misalnya di dalam pembelajaran itu tidak mesti kita harus belajar secara serius, boleh juga kita belajar secara bermain melalui pembelajaran melalui game. Jadi anak-anak tersebut tidak merasa jenuh atas pembelajaran yang terus, tetapi melalui game anak tersebut akan merasa senang dan tidak terlalu membuatnya tertekan. Poin selanjutnya, yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan akan kekuasaan berkaitan dengan harga diri anak murid. Kebutuhan ini mencakup perasaan bernilai, kompeten, dan terampil. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian dan hadiah kepada siswa saat mencapai prestasi atau melakukan hal-hal baik. Selanjutnya, perilaku manusia. Ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sering mendengar kata hukuman, kata konsekuensi, dan juga mungkin pernah baru mendengar restitusi. Hukuman, pernah tidak Bapak Ibu melakukan hukuman kepada siswanya? Mungkin pernah ya. Konsekuensi pernah tidak? Pernah. Kalau restitusi pernah juga? Atau baru mendengar? Baru mendengar, iya. Saya juga baru tahu ternyata ada restitusi dalam belajar di modul ini. Ternyata kalau hukuman itu kan sifatnya tidak terencana. Misalnya ada anak yang telat saat datang untuk upacara, kita pasti langsung hukumannya spontan. Kamu telat karena kamu
tidak upacara, hari kamu ke situ. Langsung spontan, jadi tidak ada rencana. Langsung kita lakukan, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sifatnya terencana, sesuai aturan. Jadi kita sudah melakukan kesepakatan kalau konsekuensi. Dan ternyata ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau anak itu melakukan kesalahan, kita bukan menghukum, kita juga bukan melakukan konsekuensi, tetapi kita harus melakukan restitusi, yaitu kita menciptakan kondisi untuk anak tersebut memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas yang gagal dari hukuman. Misalnya korban tidak mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan, tetapi di restitusi korban mendapatkan ganti. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru. Jika anak melakukan kesalahan, kita harus cek dulu di mana posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai guru terhadap anak. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah? Sebagai teman, pemantau, atau manajer? Yang mana yang menurut Bapak Ibu yang baik? Poin keberapa? Ketiga. Ada lagi yang lain? 5. Nomor 2. Ada lagi? Pemantau. Ada tidak Bapak Ibu yang melakukan poin kelima sebagai manajer? Tidak. Yang paling sering yang mana? Sering dilakukan kalau anak berbuat kesalahan. Masih ini ya, yang penghukum poin pertama. Oke. Di sini kita akan mempelajari 5 posisi kontrol yang agar kita bisa lebih baik terhadap anak. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini kalau yang penghukum itu langsung tadi ya, spontan, langsung kamu ini langsung ya. Tapi kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kata-kata kita menyakiti dari karakter siswa. Siswanya merasa sedih. Terus di sini teman. Nah, kalau teman, siswa tersebut beranggapan kalau kita ini temannya. Terus di sini juga ada pemantau dan juga manajer. Semuanya baik, tapi lebih baik yang manajer. Kita sebagai manajer. Selanjutnya, kalau dulu sering aturan kelas ya, atau peraturan kelas. Tetapi mengapa ya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu kenapa tidak peraturan kelas tetapi keyakinan kelas yang lebih baik? Apa sih perbedaannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas? Oke, akan kita bahas lagi ya di sini. Jadi, kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan kalau peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat guru tanpa melibatkan siswa. Jadi guru itu yang membuat aturan kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu kita sama-sama, guru dan siswa menyepakati dari keyakinan kelas. Terus di sini
Keyakinan kelas melibatkan siswa dalam proses pembuat aturan. Iya, karena keyakinan kelas itu antara siswa dan guru. Sedangkan tadi ya, kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah guru. Terus di sini kalau keyakinan kelas lebih fokus pada nilai-nilai positif yang ditanamkan, rasa hormat, tanggung jawab, kerjasama. Nah, ini mendorong siswa untuk berperilaku baik secara intrinsik, bukan karena takut atau hukuman. Tapi kalau peraturan kelas itu membuat siswa menjadi takut atas hukuman tersebut. Siswanya terpaksa, bukan dari dirinya sendiri atas kemauannya. Jadi, kesimpulannya, meskipun peraturan kelas tetap penting, keyakinan kelas memberikan manfaat lebih dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan motivasi siswa untuk berperilaku baik. Kalau peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang merokok, dan sebagainya. Tetapi kalau keyakinan kelas, kata-katanya lebih positif dan dibuat itu tidak terlalu banyak, poin-poin yang tertentu saja. Misalnya bertanggung jawab, saling menghormati, kesehatan, keamanan. Bu ya, jadi keyakinan kelas itu lebih positif dari peraturan kelas. Kelas yang pertama harus bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Universal itu artinya dari lingkungan dalam. Terus dibuat dalam pernyataan positif. Positif tadi misalnya bertanggung jawab, disiplin, gotong royong dan sebagainya. Terus dibuat dalam bentuk kata sehingga mudah diingat. Jadi kayak tadi kan misalnya bergotong royong, mudah diingat, tidak yang terlalu panjang. Misalnya tidak boleh merokok, ya terlalu panjang. Terus di sini semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Iya, dilibatkan. Guru dan siswa sama-sama membuat keyakinan kelas dan sama-sama disepakati, dan keyakinan kelas itu ditempel di kelasnya agar siswa tersebut mengingat apa yang sudah diyakini secara bersama-sama. Restitusi. Apa sih? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini kita gunakan untuk anak-anak. Kalau anak-anak tersebut melakukan kesalahan, kita bukan langsung memberikan pendapat kita ataupun langsung berbuat sesuka hati kita sebagai guru, tapi di sini kita harus melakukan melalui segitiga restitusi agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, jadi kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, kita harus melakukan 3 tahapan. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan yang dibuatnya. Kita tanyakan dulu. Terus setelah kita tanyakan, siswa tersebut menyampaikan apa yang dia lakukan. Terus kita juga berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena manusia tidak ada yang sempurna. Itu merupakan contoh variasi kalimat dari menstabilkan identitas. Ada juga yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus tanya dulu kepada siswanya, mengapa dia melakukan itu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Setelah anak menceritakan kenapa dia melakukan itu, kita juga telah bertanya kepadanya, kita juga
juga menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah. Terus kita menanyakan keyakinannya, keyakinan yang telah kita buat tadi, kenapa masih dilanggar, padahal keyakinan kelas yang kita buat itu belum ditunjukkannya. Terus kata-katanya di sini, apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Selanjutnya, di sini ada contoh kasus 1. Mau baca sendiri-sendiri atau mau dibacakan? Nah, saya minta tolong coba Ibu Susi untuk membacakan kasus yang pertama. Ke sini Bu, kalau tidak kelihatan. Lambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan kelas tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Menurut Bapak Ibu, Pak Lukman ini akan mengambil tindakan apa dari 5 poin tadi? Sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai manajer, atau sebagai pemantau, atau sebagai apa? Penghukum, manajer, ada lagi yang lain? Pendapat? Pemantau? Ya, kita lihat dulu ya. Apa sih? Nah, ternyata kasus tadi sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai penghukum, yang mana kalimatnya Pak Lukman bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sebenarnya jadi seharusnya Pak Lukman seorang manajer. Apa yang dikatakan dia sebagai manajer kepada Sabrina? Yang harus dikatakan oleh Sabrina adalah jika dia berperan manajer, Sabrina, kenapa kamu terlambat nak dan menggunakan sepatu berwarna coklat? Apakah kamu meyakini bahwa tindakan yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ya, jadi di sini Pak Lukman seharusnya mengambil posisi seorang manajer, yang mana kalau manajer ini anak-anak itu tidak merasa tekan
tidak merusak karakternya. Nah, selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ternyata sebagai penghukum itu tidak dibenarkan karena akan berdampak kepada murid yang merasa malu dan berakibat murid dapat menyimpan dendam dan tidak suka terhadap tindakan Pak Lukman. Hukum, ya kita bertahap berproses ya. Iya, iya. Ini ada kasus kedua. Saya minta tolong Pak Putra, tadi cewek sekarang cowok dulu. Ayo Pak Putra tolong bacakan kasus yang kedua. Dan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Kira-kira apa ya poinnya dari Ibu Dani sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, atau sebagai apa? Manajer. Ada lagi yang lain? Membuat anak merasa bersalah. Ya, kita lihat sama-sama. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah pembuat rasa bersalah oleh Bu Dani ya. Oke, benar berarti ya kata Ibu Susi, sudah paham dia. Tepuk tangan untuk Ibu Susi. Ya. Ini ya katanya tadi ya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Nah, ini merupakan kata-kata dari pembuat rasa bersalah. Kata-kata Ibu Dani membuat rasa bersalah oleh Fajar ya. Ya, selanjutnya membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukannya? Ternyata kebutuhan yang diperlukannya adalah kebutuhan kasih sayang, kurang kasih sayang. Jadi minta kasih sayangnya kepada ibu guru. Ya. Ya, selanjutnya bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaannya seperti apa? Yang pertama, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Yang kedua, Fajar, benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Yang ketiga, Fajar, apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Jadi kata-katanya lebih halus agar siswa tersebut tidak merusak karakternya. Selanjutnya, nah, apabila
Anda kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakannya? Kalau menjadi sekolah, tindakannya yang pertama mencari tahu latar belakang dan tindakan Fajar. Cari tahu dulu, jangan langsung menyalahkan. Apa faktor yang membuat anak tersebut melakukan itu? Ya, mungkin saja Fajar memang main HP hingga larut malam. Kita cari dulu, ya, jangan langsung menyalahkan dan memberi hukuman. Terus yang kedua, melakukan tindak lanjut dengan home visit dan mengkomunikasi dengan orang tua Fajar. Iya, kita harus berkomunikasi, berkolaborasi dengan wali murid tersebut secara langsung agar kita tahu jawabannya yang pasti itu apa. Yang ketiga, memberikan beberapa pertanyaan mengenai manfaat Fajar mempelajari bahasa Inggris. Ya, kita memberikan tentang manfaat untuk belajar bahasa Inggris agar siswa tersebut termotivasi untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Tindak lanjut yang saya lakukan adalah melakukan komunikasi dengan Bu Dani, guru, mengenai masalah Fajar untuk dapat memberikan pemenuhan kebutuhan dasar Dani seperti kasih sayang, kebebasan dan kesenangan dengan menggunakan pembelajaran sesuai dengan Fajar tanpa mengabaikan teman sekelas Fajar. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Iya, kita guru ini sebagai among yang menuntun siswanya, memfasilitasi siswanya. Bapak Ibu, itulah penyampaian pemaparan materi budaya positif dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Debbie atas pemaparan materinya. Terus yang kelima, tanya jawab. Ada ibu-ibu yang mau bertanya, bapak-bapak juga boleh, terkait pemaparan yang dijelaskan tadi atau masalah di kelas. Ada Pak Putra mau bertanya masalah di kelas atau seputar pemaparan tadi, masalah kita sebagai guru menghadapi siswa? Tidak ada? Ada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melihat di kelas 1C. Nah, kata wali kelasnya, anak itu tidak pernah nulis, tidak pernah kegiatan sekolah dijalaninya. Nah, apa nih yang kendala dia di rumah? Apa sudah kamu teliti itu, Septi? Ternyata dia itu anak broken home. Oh, nah itulah kan Sekolah tadi minta perhatian. minta kasih sayang ya. Nah, kalau sudah tahu saya itu memberi kasih sayang dia ya. Ternyata permasalahannya kurang kasih sayang atau broken home. Ada lagi? Oh ya, tambahan dari Ibu Debbie. Iya, jadi tadi Ibu Kepala Sekolah bertanya bahwasannya di kelas 1C itu terdapat siswa yang tidak mau menulis ya Bu. Iya, jadi di sini kita tadi harus melakukan
segitiga restitusi dulu untuk mengambil kesimpulan apa yang harus kita lakukan untuk anak tersebut. Ya, kita lakukan segitiga restitusi dulu. Kita tanya terlebih dahulu apa faktornya yang membuat anak seperti itu. Jadi di sini kita harus menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu kepada anak tersebut. Terus sudah tahu kenapa alasannya seperti itu, kita lakukan validasi tindakan. Sudah dilakukan, terus kita menanyakan keyakinan dan kita lihat kebutuhan apa yang anak tersebut kurang. Ternyata tadi katanya anak tersebut kurang poin kebutuhan kasih sayang. Jadi di sini kita sebagai guru harus melakukan posisi guru tadi, melakukan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 5 ya, jika itu salah, kita jangan langsung mengambil keputusan, tetapi kita lihat dulu apakah kebutuhan dasar manusianya sudah terpenuhi semua atau ada poin yang belum. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan seperti tadi kan, bahwasannya ternyata anak tersebut kurang kasih sayang. Jadi bagaimana caranya kita melakukan kasih sayang kepada siswa tersebut, memberikan lebih kasih sayang. Bukan berarti kita mengabaikan siswa yang lain. Kita juga harus memfokuskan juga terhadap siswa yang lain, tetapi ini dilebihkan. Seperti itu ya. Ibu mau bertanya? Ya, Ibu Yesi. Bapak Ibu kami persilakan maju Bu. Ini untuk pertanyaan kedua ya. Jadi kemarin saya sempat menjadi wali kelas 1 ya. Di sini ada kendala ketika siswa dikasih tugas mungkin merasa bosan. Jadi yang mau ditanyakan, bagaimana caranya agar anak melakukan tugas itu merasa tanpa dipaksa atau tanpa paksaan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yesi atas pertanyaannya. Sudah bisa dijawab Ibu? Oke. Jadi pertanyaannya tadi, bahwasannya pernah mengajar di kelas 1 dan anak tersebut merasa bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi di sini ibu-ibu, bapak-bapak, guru itu harus lebih kreatif. Guru itu harus mempunyai motivasi. Jadi kalau anak ini merasa bosan, maka apa hal yang harus kita lakukan? Kita membuat suasana yang lebih menyenangkan. Kita bisa melakukan pembelajaran tersebut dengan cara mungkin bernyanyi, mungkin juga bisa game, bermain. Mungkin juga kalau dia bosan di dalam kelas, kita bisa belajar di luar, yang mana anak tersebut tidak merasa bosan lagi. Dan kita tadi sebagai guru itu kita among, kita harus menuntun murid. Jadi kalau muridnya bosan, jangan kita biarkan saja, tetapi kita harus mengganti suasana baru dan cara baru. Mungkin seperti itu ya Bu. Terima kasih. Mengerti. Sekarang kita masuk sesi terakhir, yaitu doa. Doa yang akan dikholifahi oleh Bapak Merdiansa SPD. Pada Bapak kami persilakan. Lebih abdulnya
acara ini pada hari ini, yaitu acara guru penggerak. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan la yudhika bi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama bahiyal zakarin wa sayyatoni. Allahumma anfusana wa tabilana minal khasirin. Allahumma taqabbalna wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa husu'ana wa du'ana ajma'in. Allahumma firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya muslimin wal muslimat wa mu'minina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi hari ini menjelang siang ini ya Allah, berkatilah acara ini ya Allah, berikan rahmat darimu kepada acara ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa yang hadir pada hari ini ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami yang hadir yang ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, hanya kepadamu lah kami mohon ampun. Allahumma inna selamatan fid din wa baitan bi jazat wa ziyatan fil ilmi wa watan bi rizqi wa tawatan qadal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan badal maut. Allahumma hawini wa najana wa apa inda isya. Rabbana la tuzigh qulubana wa la tahzigh rahmanaka innaka antat tawwab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum ya karim. Tujuh, penutup. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC Yuliana Lestari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto dulu ya Bu. Kegiatan penyebaran pemahaman kepada siswa. Waalaikumsalam, masuk. Halo Sisil, silakan duduk ya. Ibu mau tanya, Sisil tahu tidak mengapa Sisil Ibu panggil ke sini? Iya Bu. Kenapa? Saya tadi makan kelas Bu. Iya, Ibu tahu kamu lapar ya? Iya Bu. Iya, tidak ada manusia yang sempurna ya nak. Terkadang manusia itu berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi kita harus memperbaiki kesalahan yang telah kita buat agar kita tidak mengulanginya lagi ya. Ibu juga tahu mengapa kamu melakukan itu. Apa sih alasannya nak? Saya tadi lapar Bu, saya tidak sempat sarapan. Iya, ingat tidak sih kita pernah membuat keyakinan kelas? Iya Bu, ingat. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Ya, saling menghormati, saling menghargai. Apakah tindakan itu mencerminkan dari keyakinan kelas? Tidak Bu. Iya, kita harus saling menghargai, saling menghormati terhadap semua makhluk hidup ya. Terima kasih Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya minta maaf ya Bu. Iya, silakan kembali ke kelas ya. Waalaikumsalam, masuk.
bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan pihak orang lain. Intan yang merasa sedih, Intan yang merasa tidak percaya diri, ya. Ingat tidak sih kita pernah membuat keyakinan kelas? Ya, keyakinan apa sih yang belum kamu tunjukkan? Iya, saling menghargai. Apakah tindakanmu itu mencerminkan dari keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Saya Iya, kita sesama di sini kita itu keluarga. Kita harus saling menghargai, kita harus saling support ya. Nanti kita panggil ya Intan ya. Iya, Anin silakan kembali ke kelas dulu ya. Ibu menyusul ya. Saya setuju dengan cara ini. Saya merasa senang bisa mengungkapkan perasaan saya. Saya merasa guru saya sayang kepada saya. Saya menyesal telah melakukan kesalahan yang telah saya buat. Saya senang guru peduli dengan saya. Saya juga termotivasi untuk tidak mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di awal pembelajaran kemarin kita sudah pernah kan membuat keyakinan kelas, pernah belum? Tetapi ternyata ada beberapa orang yang belum mematuhi dari keyakinan kelas yang telah kita buat. Maka dari itu, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas lagi ya, yang terbaru ya. Ya, coba lihat dulu di sini. Bentar ya. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas lagi. Di sini Ibu akan kasih satu-satu untuk anak-anak ya. Jangan lupa buat nama. Sudah ya? Sudah dapat semua? Nah, nih coba lihat. Di sini ada contoh kalimat keyakinan kelas. Silakan anak-anak buat masing-masing keyakinan kelasnya. Tulis namanya dan pilihlah kalimat keyakinan kelas yang menurut anak-anak yang akan kita sepakati. Silakan ditulis. Kalau sudah ditulis, nanti silakan tempel di sini ya. Ya, bacanya silakan tempel sini. Ya, silakan.
Yuk, mari kita lihat. Ini adalah keyakinan kelas 3B yang akan kita buat. Sisil, disiplin. Aisyah, menjaga kebersihan. Jisko, disiplin. Adinita, tepat waktu. Afika Zahra, disiplin. Pia, tepat waktu. Rafika, jujur. Intan, disiplin. Putri, disiplin. Rahma, disiplin. Cinta, saling menolong. Selly, bertanggung jawab. Meli, disiplin. Rizky, disiplin. Dan Arka, jujur. Jadi, tadi ada yang pilih disiplin. Terus ada pilih apa lagi tadi? Jujur. Tepat waktu. Tepat waktu. Apa lagi tadi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Menjaga kebersihan. Ya, bentar ya. Saling menolong. Menjaga kebersihan. Menolong tadi ada ya? Terus? Menjaga kebersihan. Ada lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Nah, ada lagi tadi? Tepat waktu. Ya. Nah, dengarkan. Jadi anak-anak kelas 3 ini memilih keyakinan kelasnya disiplin, tanggung jawab, tepat waktu, menjaga kebersihan, saling tolong menolong, dan jujur. Jadi di sini anak-anak kelas 3 sepakat ya kita membuat keyakinan kelas itu tadi? Ya. Ya, jadi anak-anak, ibu harap anak-anak dapat mematuhi keyakinan kelas yang telah kita buat. Tadi ada disiplin, ada bertanggung jawab, tepat waktu, menjaga kebersihan, saling tolong menolong, dan jujur. Ada berapa? Ada berapa? 6. Mau kita sepakati? 6. Ada 6. Apa saja yang pertama? Disiplin, bertanggung jawab, tepat waktu, menjaga kebersihan, saling tolong menolong, jujur. Ya, jadi ingat ya, ada 6 poin yang kita sepakati dalam keyakinan kelas kita. Ibu harap anak-anak mematuhi keyakinan kelas yang telah kita buat ya. Oke? Bersedia ya? Bersedia. Ya, ini
Siap-siap, Elin. Yuk, Elin. Ini ya. Rizky ya, ada ini. Rizky. Siap, Aka ya. Oke. Ayo, Aka. Oke. Dengarkan, sudah semua ya? Ya. Jadi kita sepakat keyakinan kelasnya tadi ada 6 poin ya. Ada? Yang pertama apa? Yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Ya, jadi semuanya kita sepakati 6 poin tersebut ya. Ibu harap anak-anak bisa menaati dari keyakinan kelas kita yang telah kita buat ya. Terima kasih ya.